اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Ma'asyaral muslimin, hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyaral muslimin, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di subuh hari yang berbahagia ini. Allah telah membangunkan kita dari tidur di malam hari, dan kita senantiasa bersyukur kepadanya tatkala kita bisa memulai pagi yang berbahagia ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana seorang yang menjalankan ibadah di subuh hari, salat subuh, disebutkan sekian banyak keutamaannya. Di antaranya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah." Barang siapa yang salat subuh, dia kerjakan salat subuh, fahuwa fi dhimmatillah, maka dia berada di dalam tanggungan dan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah jamin dunianya, Allah jamin akhiratnya, Allah jamin rezekinya, Allah jamin agamanya. Ini keutamaan orang yang menjalankan salat subuh itu. Terlebih kalau dia jalankan secara berjamaah di masjid, dari masjid-masjid Allah. Orang yang salat subuh berjamaah keutamaannya seperti orang yang salat semalam suntuk. Dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail." Barang siapa yang salat isya berjamaah, maka seakan-akan dia salat separuh malam. Wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla al-laila kullahu. Dan barang siapa yang salat subuh berjamaah, walhamdulillah kita telah menjalankan salat subuh berjamaah. Siapa yang salat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, maka seakan-akan dia salat semalam suntuk. Hadis sahih riwayat Imam Muslim.
Dan masih banyak lagi keutamaan salat subuh itu. Ini menunjukkan waktu subuh itu waktu yang berkah. Makanya Nabi berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Waktu yang berkah bagi umat Islam. Namun sungguh bersamaan dengan banyaknya berkah di subuh ini, bersamaan dengan banyaknya keutamaan dan pahala di subuh ini, masih banyak orang-orang yang melalaikan sholat subuh. Masih banyak orang-orang yang meninggalkan sholat subuh. Masih banyak orang-orang yang lebih memilih tidurnya ketimbang menjalankan dan melaksanakan sholat subuh. Padahal Nabi SAW mengingatkan kita bahwa termasuk dari kebiasaan orang-orang munafikun adalah orang yang lalai dari mengerjakan sholat subuh. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Athqalu salatin 'alal munafiqina salatul isya wa salatus subhi. Law ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa." Kata Nabi SAW, salat yang paling berat bagi orang-orang munafikin ada dua salat, yaitu salat isya dan salat subuh. Lau ya'lamuna ma fihima, andaikan mereka tahu keutamaan dari mengerjakan salat isya dan salat subuh, la atauhuma walau habwa, niscaya mereka akan datangi salat subuh itu walaupun harus merangkak. Walaupun harus merangkak. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mulia orang-orang yang menjalankan ibadah di subuh hari, memulai paginya dengan salat subuh berjamaah. Setan itu selalu menggoda manusia, selalu menghalang-halangi manusia dari kebaikan. Terlebih ketika menjalankan sholat subuh ini. Dan memang dari seluruh sholat-sholat yang ada, dari sholat 5 waktu, yang paling terasa berat ada sholat subuh. Karena di waktu manusia sedang enak-enaknya tidur itu. Nah, setan, kata Nabi SAW, yaqidus syaitanu ala qafiyati ahadikum idha huwa nama thalatha uqat. Kata Nabi, setan mengikat di tengkuk salah seorang dari kalian tatkala dia tidur dengan 3 ikatan. Setan, Pak, ketika kita tidur, di tengkuk kita sudah diikatnya 3 ikatan. Dan dia meniup pada tiupan itu, pada ikatan itu, alaika lailun tawilun farqun. Malammu masih terlalu panjang, tidur, tidur, tidur. Kata setan begitu, Pak. Maka untuk bisa melepaskan ikatan setan ini, kata Nabi SAW, idza staiqadha, apabila dia bangun, fadzakarallah, lalu dia berzikir kepada Allah, baca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini doa hendaknya kita ucapkan ketika bangun tidur, Pak. Untuk apa? Jangan dikira doa itu sekedar doa. Itu melepaskan ikatan setan itu. Kata Nabi SAW apa? In halat uqadah. Dengan dia membaca doa itu, maka terlepas satu ikatan. Sebab ada juga orang bangun tidur tidak baca doa. Dia lihat lagi tempat tidurnya, kelihatannya empuk. Masih lama ini azan, tidur dulu 5 menit. Tidur dia 5 menit, bangun lagi, sudah azan. Qomat biasanya lebih lama. Tidur lagi dia sampai selesai sholat subuh, sampai terbit matahari, baru dia bangun tidur.
Nah ini kata Nabi SAW, dzaka rajulun bala fi udunai. Itu adalah seorang yang telinganya dikencingi oleh setan. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Bangun, berzikir kepada Allah. Tapi masih ada dua ikatan setan. Nah, kata Nabi SAW, setelah dia bangun tidur, baca doa tidur, jangan baca doa tidur lagi. Bismika Allahumma amutu wa ahya, tidur lagi itu. Tapi bangun berwudu. Iya, ketika dia berwudu, inhalat uqadatan. Kalau dia berwudu, lepas ikatan yang kedua. Masih ada satu ikatan. Kata Nabi SAW, wa in sholla, dan kalau dia mengerjakan sholat, inhalatil uqad, maka lepas semua seluruh ikatan-ikatan setan itu. Dan dia berada di pagi hari dalam keadaan nasyab, semangat menjalankan subuh. Thayyibun nafs, jiwanya pun terasa nyaman, enak, ya, bersih. Ini kalau dia menjalankan ibadah subuh. Wa illa, tapi kalau tidak demikian, maka dia akan bangun di pagi hari dalam keadaan kaslan, malas, khabisun nafs, dan jiwanya pun sangat buruk. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari yang berbahagia ini Allah mengumpulkan kita di masjid ini. Setelah kita menjalankan sholat subuh, kita pun duduk sejenak untuk saling ingat mengingatkan di dalam kebenaran, kesabaran, di dalam kasih sayang, sebagaimana yang Allah firmankan, wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr wa tawasau bis sabr wa tawasau bil marhamah. Saling ingat mengingatkan untuk senantiasa menetapi kebenaran, menetapi kesabaran, dan saling berkasih sayang di antara kita. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di subuh hari yang berbahagia ini kami diamanahkan menyampaikan pembahasan materi yang berjudul Mana Bukti Cintamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, 14 atau 15 abad yang lalu, di tahun gajah, di bulan yang katanya bulan Rabiul Awal, terlahirlah seorang nabi yang mulia. Terlahirlah seorang rasul yang menjadi cahaya bagi umat seluruh manusia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau adalah khairu khalqillah, sebaik-baik makhluk Allah yang ada di dunia ini. Tidak ada yang bisa mengalahkan kemuliaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalahkan kemuliaan para malaikat. Makhluk paling mulia terlahir di tahun itu, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan terlahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dengan terutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka terhapuslah kegelapan-kegelapan jahiliyah, lenyaplah kegelapan-kegelapan kemusyrikan, kekafiran, diganti dengan cahaya iman, Islam, dengan terutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahulu orang-orang musyrikin, mereka menyembah berhala, berkorban untuk berhala, bermuamalah dengan cara riba, berzina, mengundi nasib dengan panah, mengubur anak perempuan mereka hidup-hidup. Ini kebiasaan orang-orang jahiliyah. Dengan terutusnya Nabi kita Muhammad SAW terhapus semua itu.
Beliau adalah sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah, pimpinan anak cucu Adam pada hari kiamat. Sesuai dengan nas beliau sendiri, beliau bersabda, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhar. Saya ini, kata Nabi, adalah pimpinannya anak cucu Adam nanti pada hari kiamat, dan tidak boleh berbangga. Nabi kita Muhammad SAW menjadi pemimpin seluruh anak cucu Adam. Seluruh para nabi dan para rasul berada di bawah kepemimpinan Nabi kita Muhammad SAW. Sangat terang dalam hadis syafaatul uzma, di mana Allah kumpulkan manusia di padang mahsyar dari awal sampai akhirnya, menunggu dengan penantian yang sangat lama, yang satu hari di sana sama dengan 50.000 tahun, paling lamanya itu. Fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Sehari bagaikan 50.000 tahun. Dalam sebagian ayat, fi yaumin kana miqdaruhu alfasana. Dalam satu hari kadarnya sama dengan 1000 tahun. Jadi paling sebentarnya di sana itu 1000 tahun dalam sehari itu. Penantian yang sangat lama. Allah kumpulkan manusia di padang mahsyar dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian alias telanjang, belum dikhitan, sama persis seperti tatkala dia dilahirkan ke dunia ini. Tapi hari itu bukan hari untuk orang-orang melihat satu sama lain. Aisyah tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa'u yanzuru ba'dhum ba'dha ila ba'din. Bukankah kalau dikumpulkan dalam keadaan telanjang begitu, laki dan perempuan akan saling melihat satu sama lain? Kata Nabi, ya Aisyah, al-amru asyad min ayyuhimmahum dhalik. Wahai Aisyah, tidak ada waktu untuk memikirkan yang begitu. Orang sudah tidak peduli lagi dengan itu. Orang tidak akan melihat, ih kau telanjang ya, nah malu-maluin. Tidak ada lagi yang begituan. Kenapa? Orang hanya memikirkan dirinya dan dirinya. Apakah saya ini selamat atau tidak ini? Apa saya masuk neraka atau masuk surga ini? Itu yang ada dalam pikiran manusia pada saat itu. Sampai Nabi dan Rasul pun demikian. Nafsi, nafsi, aku memikirkan bagaimana diriku, bagaimana diriku. Manusia semuanya dalam keadaan sulit. Maka mereka datang kepada Nabi Adam alaihissalam yang merupakan nenek moyangnya manusia, minta kepada Adam supaya memintakan kepada Allah agar hisab, perhitungan amalan disegerakan. Nabi Adam pun tidak sanggup melakukannya. Beliau teringat akan dosanya karena telah memakan buah yang terlarang. Beliau beruzur, nafsi, nafsi, aku sekarang hanya memikirkan diriku. Aku takut kepada Tuhanku. Hari ini Tuhanku telah marah. Aku khawatir terhadap diriku. Nabi Adam sampai begitu. Nabi Adam mengatakan, datanglah kamu kepada Nuh. Dia adalah Rasul pertama yang Allah utus ke muka bumi ini. Maka manusia datang kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh juga demikian, beruzur, tidak mampu memintakan kepada Tuhannya. Aku hanya memikirkan diriku dan diriku. Datanglah kamu kepada Nabi Musa. Maka manusia datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pun beruzur, tidak sanggup melakukannya. Datang kamu kepada Nabi Isa. Datang lagi kepada Nabi Isa. Nabi Isa pun beruzur, tidak mampu memintakannya. Nabi Isa mengatakan, datanglah kamu kepada Muhammad. Dia adalah penutup para nabi dan sayyidu waladi Adam, pimpinannya anak cucu Adam. Maka datanglah manusia kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meminta kepada Nabi supaya memintakan kepada Allah agar hisab disegerakan. Nabi mengatakan, ana laha, saya yang akan memintakannya, saya yang akan memintakannya. Maka sujudlah Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi memuji-muji Allah dengan pujian yang sangat besar, sampai dikatakan kepada Nabi, ya Muhammad irfa ra'sak, wahai Muhammad, angkat kepalamu, wasal tu'ta, minta kau akan diberi, washfa' tu syafa', berilah syafaat, engkau akan diberi syafaat.
Maka di sanalah yang dikenal dengan syafaatul uzma. Jadi yang memintakannya itu siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Beliau diutus sebagai nabi dan rasul yang terakhir kepada seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali kepada segenap manusia sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Mengagungkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan benar. Memuliakan Nabi kita Muhammad SAW, mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan benar sebelum kita mengagungkan warisan beliau, warisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira apa warisannya Nabi, Pak? Ada yang tahu apa warisannya Nabi? Nabi meninggalkan warisan. Ada warisannya Nabi itu. Dan tidak akan benar kecintaan kita kepada Nabi sebelum kita mengambil bahagian dari warisan itu. Apa warisannya Nabi? Disebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Rasulullah mengatakan, "Innal ulama warathatul anbiya." Sesungguhnya para ulama adalah pewarisnya para nabi. Ulama, orang-orang yang berilmu adalah pewarisnya para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Dan sesungguhnya para nabi itu warisannya bukan mata uang dinar, bukan mata uang dirham, bukan harta. Kalau manusia pada hari ini mewariskan hartanya, mewariskan tahtanya. Nabi bukan mewariskan itu. Apa warisannya Nabi? Innama warasul ilma. Warisannya Nabi adalah ilmu agama. Itu warisannya Nabi. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Siapa yang mengambilnya, maka dia telah mengambil bahagian yang sempurna. Subhanallah, kalau pada hari ini manusia kalau sudah disebut yang namanya warisan, berebut mereka untuk mengambil warisan itu, untuk mendapatkan jatah warisan itu. Maka tidakkah kita mau mengambil warisannya Nabi? Abu Hurairah, Pak, sahabat Nabi SAW, pernah datang ke pasar. Kemudian kata Abu Hurairah kepada penghuni pasar ketika itu, baik kepada penjualnya, pembelinya, kata Abu Hurairah, "Wahai penduduk pasar, kenapa kalian masih di sini? Sementara warisannya Nabi SAW sedang dibagi-bagikan di masjid. Kalian tidak mau mengambil bagian?" Kata Abu Hurairah, "Wahai penghuni pasar, kalian tinggalkan warisannya Nabi, sekarang dibagi di masjid." Kata Abu Hurairah. Maka penghuni pasar, ya namanya orang-orang pasar, mendengarkan ada warisan, oh cepat mereka, ada warisannya Nabi. Ya dikiranya warisan apa ini? Maka mereka pun datang ke Masjid Nabawi tatkala itu. Abu Hurairah tetap di pasar. Semua penghuni pasar meninggalkan dagangannya, pergi ke masjid, mau ngambil warisannya Nabi. Setiba mereka di masjid, tidak mereka temukan ada pembagian warisan. Yang mereka temukan hanya orang sholat, ada orang mengaji, ada orang bermajelis ilmu. Itu yang mereka temukan. Loh, mana ini warisannya Nabi ini? Akhirnya mereka kembali ke pasar, menagih Abu Hurairah. Abu Hurairah masih di pasar ketika itu. Mereka tanyakan, "Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, mana? Tidak ada kami lihat pembagian warisan Nabi SAW." Abu Hurairah berkata, "Apa yang kau lihat di masjid?" "Yang kami lihat di masjid orang sholat, orang baca Quran, orang bermajelis ilmu." Kata Abu Hurairah, "Nah itulah warisannya Nabi. Itu warisannya Nabi SAW." Karena Nabi tidak mewariskan harta, Nabi mewariskan ilmu. Siapa yang mengambilnya, maka dia telah mengambil bahagian yang sempurna. Ini jamaah sekalian. Maka dipertanyakan orang yang mengaku cinta kepada Nabi tapi malas bermajelis ilmu. Itu warisannya Nabi itu. Makanya para penuntut ilmu
adalah orang yang paling besar kecintaannya kepada Nabi, andaikan benar niatnya. Iya, karena mereka tahu itu warisannya Nabi itu. Nah, bagaimana kita mau menjadi pengikut Nabi kalau warisannya Nabi SAW saja kita abaikan? Mau menjadi pengikut Nabi yang benar, cinta kepada Nabi, senang dengan majelis-majelis ilmu, hadiri majelis-majelis ilmu, nuntut ilmu, yang dengannya kita akan mendapatkan kebaikan dan keberkahan. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Iya, kalau misalnya ya diumumkan di masjid, siapa yang datang ke masjid masing-masingnya akan dapat uang 1 juta. Yakin itu? Wah, akan berbondong-bondong manusia datang ke masjid. Kenapa? Ya tadi ada motivasinya. Nah, tapi kalau hanya diumumkan, akan ditegakkan, dilaksanakan sholat, kajian, majelis ilmu, maka sebagian orang kurang tertarik dengan hal tersebut. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Padahal seorang kalau sadar itu lebih baik dari apa yang dia dapatkan dari harta benda. Nabi pernah mengatakan, afala yaghdu ahadukum ilal masjid, tidakkah seorang dari kalian pergi ke masjid di pagi hari, fayata'allama aw yaqra'u ayataini min kitabillah, dia mempelajari atau membaca 2 ayat saja, enggak usah banyak-banyak, 2 ayat saja dari Quran, khairun lahu min naqataini, lebih baik daripada 2 ekor onta. Itu kendaraan orang Arab dahulu, Pak, yang mewah. Nah, kalau sekarang ini mobil-mobil ya yang mewah. Dia baca 2 ayat di dalam Quran lebih baik daripada 2 ekor onta. Wa thalathun khairun lahu min salasin. 3 ayat yang dia baca, dia pelajari lebih baik daripada 3 ekor onta. Wa arba'un khairun lahu min arba'in. 4 ayat dia pelajari lebih baik daripada 4 ekor onta. Wa min a'dadihinna minal ibil, dan sebanyak ayat-ayat yang dia pelajari, sebanyak itu pula lebih baik dari onta yang dia dapatkan. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini Nabi yang bilang. Tentunya Nabi itu kan tidak mungkin berucap dengan hawa nafsunya. Yang diucapkan oleh Nabi adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, kita mengaku cinta kepada Nabi. Mana bukti kebenaran cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Cinta kepada Nabi adalah bahagian dari keimanan. Tidak akan benar iman kita kepada Allah sebelum kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya hukumnya wajib untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semua perkara yang bisa mengantarkan kita kepada cinta kepada Nabi wajib juga hukumnya. Karena dalam kaidah usul dikatakan ma la yatimmul wajibu illa bih fahuwa wajib. Apa yang tidak sempurna kewajiban kecuali dengannya, maka itu hukumnya juga menjadi wajib. Apa yang bisa mengantarkan kita untuk bisa mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di antaranya pelajari sejarah hidup Nabi. Mengaku cinta kepada Nabi tapi tidak mau mempelajari sejarah hidup Nabi. Iya, orang kan kalau sudah mengaku, sudah mengidolakan seseorang, cinta kepada seseorang, kalau bahasa sekarang fans sama seseorang, apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan oleh manusia sekarang? Oh, dia telusuri itu, ya kan? Ada berita terbaru tentang dia, dia akan ikuti terus itu. Kalau sudah orang ngefans sama orang, sama terkadang yang di fansnya itu juga kadang tidak jelas, artis, orang kafir. Nah, fan dia sama orang itu, dia akan telusuri. Nah, sama kalau kita ngefans sama Nabi SAW, kalau kita mengaku cinta kepada Nabi, sayang kepada Nabi, tidak benar kalau kita tidak mau mempelajari sejarah hidup Nabi. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kita begitu semangat tahu ya orang-orang yang kita suka kepada dia, namanya ya, keluarganya bagaimana, keadaan hidupnya bagaimana, tapi kita sendiri kepada Nabi kita saja kita tidak kenal. Siapa nama Nabi? Siapa nama bapak Nabi? Siapa nama ibu Nabi? Siapa nama kakek Nabi? Ini kan ilmu-ilmu yang harus kita ketahui bersama.
Nama bapak Nabi Abdullah, nama ibu Nabi Aminah, nama kakek Nabi Abdul Muttalib, nama paman Nabi, siapa nama paman Nabi, Pak? Nabi mempunyai banyak paman. Setelah Nabi diutus ada 4 pamannya Nabi. 2 kafir, 2 beriman. Yang kafir Abu Lahab, yang sering kita dengar namanya, bahkan disebutkan dalam surat Al-Lahab. Paman Nabi juga itu, Abu Lahab, tapi kafir, bahkan apa? Memusuhi Nabi SAW. Abu Lahab. Siapa lagi? Abu Talib. Abu Talib sebenarnya membela Nabi, tapi qadarullah, Allah takdirkan dia tidak masuk Islam, mati di atas kekafiran. Ini 2 paman Nabi yang kafir. Dan ada 2 paman Nabi yang beriman. Siapa dia? Hamzah bin Abdul Muttalib. Satunya lagi siapa, Pak? Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Harus tahu pamannya Nabi yang beriman, Hamzah dan Al-Abbas. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, harus kita tahu. Nabi lahir di mana? Nabi lahir di mana, Pak? Di Makkah. Hijrahnya Nabi kemana? Ke Madinah. Wahyu yang pertama kali Nabi terima di mana? Di Gua Hira. Surat yang pertama kali turun kepada Nabi, surat apa? Surat Al-Alaq, 5 ayat pertama, yang dengannya Allah mengangkat Nabi kita menjadi seorang Nabi. Dan surat pertama yang turun, yang dengannya disahkan Rasulullah menjadi seorang Rasul, 5 ayat pertama surat Al-Mudaththir. Nabi berhijrah setelahnya kemana? Ke Madinah. Ini ilmu-ilmu dasar harus kita tahu. Kita ingin meneladani Nabi SAW, kita harus tahu nasabnya Nabi. Harus tahu nasabnya Nabi, Pak. Nabi itu kan keturunannya Nabi Ismail bin Ibrahim. Nabi Ismail bin Ibrahim, keturunannya Nabi Ibrahim alaihi salam. Nama bapak Nabi siapa? Abdullah. Di atas Abdullah kakek Nabi Abdul Muttalib. Di atasnya lagi? Nah, jarang kita sudah tahu ini. Paling sampai Abdul Muttalib. Nasabnya Nabi SAW sampai kepada Adnan disepakati oleh para ulama. Ada 21 nama, ya. Nabi sampai kepada Adnan. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik ibn Nadhar ibn Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ini sepakat ulama, 21 nama. Nasabnya Nabi Muhammad SAW sampai kepada Adnan. Nah, dari Adnan sampai Nabi Ismail bin Ibrahim, ini yang diperselisihkan ulama. Ulama berselisih pendapat. Tetapi sepakat ulama, Adnan keturunannya Nabi Ismail bin Ibrahim. Keturunannya Nabi Ismail bin Ibrahim, tidak ada keraguan itu. Nah, sehingga Nabi kita Muhammad SAW nasabnya sampai kepada Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, harus tahu ini. Kita mengaku cinta kepada Nabi SAW, sementara ilmu-ilmu dasar tentang Nabi kita tidak tahu. Nah, ini dipertanyakan cintanya kepada Nabi. Benar tidak cinta sama Nabi itu? Jangan hanya sekedar klaim mengaku cinta kepada Nabi, tetapi sejarah hidupnya Nabi tidak tahu. Makanya dari perkara yang wajib kita pelajari, Pak, salah satu usul, 3 pokok, ya, 3 pondasi yang dengannya kita menjawab pertanyaan nanti di alam kubur. Mengenal siapa Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala, siapa nabi kita, nah ini, mengenal nabi kita, dan bagaimana agama kita. Salah satu usul. Nah, 3 landasan utama dalam beragama. Harus kita mengenal Allah, harus kita mengenal nabi, harus kita mengenal agama kita. Ini wajib sebelum kita sholat, sebelum kita zakat, sebelum kita puasa, sebelum kita haji. Pelajari ini semua ini. Nah, kalau benar pengakuan kita cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi itu, Pak, jangan hanya menjadi tauladan dalam akhlaknya doang. Ada sebagian orang kan, Masya Allah, teladani Nabi dalam akhlak Nabi luar biasa. Betul.
Tetapi Nabi itu bukan hanya menjadi tauladan dalam akhlaknya saja, dalam ibadahnya juga, dalam akidahnya juga, dan dalam semua perkaranya Nabi itu menjadi tauladan. Ini jamaah sekalian, dalam ibadah Nabi katakan apa? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Ingin menjadi pengikut Nabi, salat sesuai sunnahnya Nabi. Khudhu anni manasikakum, ambillah dariku tata cara manasik haji kalian. Ikuti jejaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita ini mengaku cinta kepada Nabi, sholatnya Nabi kita tidak tahu caranya, ibadahnya Nabi kita tidak tahu cintanya. Bagaimana cara Nabi SAW menjalankan ibadah? Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, mengaku cinta kepada Nabi harus ada pembuktian, bukan hanya sekadar ucapan. Yakin kita, percaya kita 100%. Semua umat Islam kalau ditanya cinta tidak sama Nabi, jawabnya apa? Oh iya, saya cinta kepada Nabi. Satu jawabannya, tidak ada yang berbeda itu, selama dia mengaku Islam, ya kan? Tetapi yang namanya cinta tidak sekedar klaim, tidak sekedar pengakuan, tidak sekedar ucapan, tapi harus dibuktikan. Cinta kepada Nabi, diantara bukti cinta kepada Nabi apalagi? Selalu mengingat-ingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan, namanya orang cinta selalu ingat. Kita cinta sama istri kita, kita cinta sama anak-anak kita. Kenapa? Apa akarnya? Kita rindu kepada dia. Ya kan, kita ingat kepada dia, itu menunjukkan kita cinta. Sama kalau kita mengaku cinta kepada Nabi, sementara kita tidak pernah ingat sama Nabi, cinta bagaimana itu? Kalau mengaku cinta kepada Nabi, ingat Nabi SAW. Kemudian setelah ingat Nabi, jangan hanya sekedar ingat, ucapkan salawat kepada Nabi. Ini yang benar. Mengaku cinta kepada Nabi, salawat kepada Nabi SAW. Makanya orang yang kikir itu, kata Nabi, orang yang pelit itu, yang sebenar-benarnya pelit, kata Nabi apa? Al-bakhilu, orang yang pelit, mandukirtu indah, orang yang aku disebutkan di sisinya, namaku disebut padanya, walam yusalli alayya, namun dia tidak mau bersalawat kepadaku. Makanya di antara adab kalau nama Nabi disebut harus ucapkan apa? Sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat kepada Nabi. Nah, bersalawat kepada Nabi. Bahkan celaka orang yang nama Nabi disebut kemudian tidak mau bersalawat. Pernah Nabi naik mimbar, Pak. Kemudian Nabi tiba-tiba ucapin amin. Sahabat tanya, "Loh, untuk apa engkau aminkan ya Rasulullah?" Tadi malaikat Jibril datang, kemudian mengatakan, "Aminkan ya Rasul. Aminkan ya Rasul." Celaka seseorang rogima anfum ri'im dukirtu indah, dukirta indah falam yusalli alaik. Namamu disebut namun dia tidak bersalawat kepadamu. Mengaku cinta kepada Nabi, tidak benar kecintaan kepada Nabi kecuali harus dengan apa? Bersalawat kepada Nabi SAW dengan salawat yang jelas. Jangan disingkat-singkat. Ada juga orang bersalawat itu disingkat-singkatnya. Sallallahu alaihi wasallam jadi SAW. Nah, karena kan banyak orang sekarang ini suka menyingkat-nyingkat. Allah Subhanahu wa taala SWT, amin ya rabbal alamin YRB, assalamualaikum warahmatullah ASS titik-titik. Di antara adab kita dalam berdoa, bersalawat, ya, jangan disingkat-singkat, Pak. Nah, ucapkan secara utuh. Kita ini kadang suka menyingkat-nyingkat. Malas kita ngucapin doa itu secara sempurna. Ucapan salam aja. Kadang kita Assalamualaikum, Waalaikum. Ada juga Mekom. Apa itu? Tidak ada artinya itu. Nah, bahkan salah-salah maknanya sudah berubah. Orang kan harus mengucapkan Assalamualaikum. Artinya apa? Semoga keselamatan kepadamu. Ada orang Assalamualaikum. Apa artinya itu? Sam itu artinya kematian. Assalamualaikum artinya kematian menimpamu. Hati-hati, Pak, bahasa Arab. Orang biasa begitu, karena mau cepat-cepat aja. Nah, hati-hati. Berzikir kepada Allah. Ada orang berzikir saking cepat gitu. Subhanallah, berlober. Apa ini? Berzikir itu apa? Dengan penuh penghayatan. Yang namanya zikir
itu mengingat dengan lisan, tahu maknanya, artinya apa. Makanya jangan terburu-buru untuk beribadah itu. Kita ini bermunajat bukan mau dikejar oleh apa. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengaku cinta kepada Nabi, tidak benar cinta kita kepada Nabi kecuali dengan kita mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi. Sunnah Nabi diikuti, Pak. Hidupkan sunnahnya Nabi, ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah Nabi SAW. Dan ini tidak akan bisa kita dapatkan kecuali dengan kita pelajari. Kita pelajari sunnah Nabi SAW itu bagaimana, tuntunan-tuntunan Nabi SAW itu bagaimana, kita pelajari. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang senantiasa mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kan pepatah kita, peribahasa kita mengatakan apa? Tak kenal maka tak sayang, katanya. Tak sayang maka tak cinta. Ya kan? Betul juga peribahasa itu. Nah, kita mengaku cinta kepada Nabi. Bagaimana caranya kita mau cinta Nabi sementara kita tidak kenal siapa Nabi itu? Kita tidak mau mempelajari sejarah hidup Nabi. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, intinya dari semua itu jamaah sekalian, cinta kepada Nabi tidak akan benar sebelum kita wujudkan dengan ittiba kepada Rasulullah SAW. Ittiba kepada Nabi, ikut tuntunannya Nabi dalam semua hal. Itulah ayat yang tadi kita bacakan. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan wahai Muhammad, kalau kalian mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti saya, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru benar kecintaan kamu itu. Yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepadamu. Wa yaghfir lakum dunubakum, dan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Ali Imran ayat 31. Makanya kita bersyahadat kepada Nabi. Apa artinya syahadat Muhammad Rasulullah itu? La matsbu'a bihaqqin illa Rasulullah SAW. Tidak ada yang diikuti dengan benar kecuali hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, cinta kepada Nabi SAW tidak akan benar sebelum kita menjadikan Rasulullah SAW sebagai tauladan kita. Kita ikuti jalan hidup Nabi, bukan hanya dalam akhlaknya saja, tapi dalam akidahnya, dalam ibadahnya, dalam muamalahnya, dalam hablum minallahnya, dalam hablum minan nasnya. Ikuti Nabi SAW dalam semua hal, karena Nabi itu tauladan dalam semua perkara. Jangan hanya memilah-milah. Teladan akhlaknya Nabi luar biasa, tapi kalau masalah ibadahnya Nabi, buat kreasi sendiri, buat jalan sendiri, buat cara dan metode sendiri. Nah, bagaimana caranya? Katanya Nabi itu tauladan. Kalau mau menjadikan Nabi itu sebagai tauladan, jadikan dalam semua hal. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, mungkin tidak ada ya di dunia ini orang yang lebih besar kecintaannya kepada Nabi melainkan sahabat. Sahabat itu paling besar kecintaannya kepada Nabi. Dan memang kecintaan kita kepada Nabi, Pak, harus lebih besar dari apapun. Sekarang ini kita cinta sama istri kita, kita cinta sama anak-anak kita cinta sama orang tua kita. Kalaulah kecintaan kepada mereka lebih besar daripada kecintaan kepada Nabi, maka tidak benar iman kita kepada Nabi. Iman kepada Nabi harus lebih mencintai Nabi dari apapun, dari keluarga, dari ayah, dari ibu, dari anak, dari istri, dalam semua hal Nabi harus yang terdepan. Kata Nabi SAW dalam hadits yang sahih, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min waladi wa walidih wan nasi ajma'in. Tidak benar iman kalian sampai kalian menjadikan saya, kata Nabi, lebih dia cintai, melebihi kecintaannya kepada anaknya, melebihi cintanya kepada orang tuanya, bahkan melebihi kecintaan dari setiap dan semua manusia. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab pernah datang kepada Nabi kemudian berkata, "Ya Rasulullah,
la anta ahabbu ilayya min jami'in nas illa min nafsi. Wahai Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai dari seluruh manusia kecuali terhadap diriku sendiri, kata Umar. Kata Rasulullah apa? Bukan seperti itu wahai Umar bin Khattab. La ya binal Khattab hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Bahkan nanti benar imanmu itu sampai saya, kata Nabi, lebih kau cintai melebihi dirimu sendiri, kata Rasulullah. Rasul ingin meluruskan Umar, harus kau cintai saya wahai Umar bahkan melebihi dirimu sendiri. Kata Umar bin Khattab langsung mengatakan, al-ana ya Rasulullah, sekarang ya Rasulullah saya katakan, la anta ahabbu ilayya min nafsi, engkau lebih aku cintai bahkan melebihi kecintaanku terhadap diriku sendiri. Kata Rasulullah, al-an ya Umar, baru sekarang betul imanmu itu wahai Umar. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, makanya para sahabat Nabi SAW rela berkorban demi apapun asalkan Nabi SAW tetap berada di dalam kejayaannya dan kemuliaannya. Pernah Pak, ada seorang wanita dalam perang Uhud, seorang wanita yang suaminya, bapaknya pergi perang jihad dalam perang Uhud, dan qadarullah bapak dan suaminya meninggal, gugur dalam perang Uhud. Seorang wanita ditinggalkan sama dia, hanya punya suami dan punya seorang bapak, dua-duanya ikut jihad, dua-duanya gugur di medan jihad. Maka sahabat ini pun, ada sebagian sahabat, bagaimana caranya menyampaikan kepada wanita ini kalau ayahnya dan suaminya gugur di medan jihad, meninggal, apa yang harus kita lakukan? Ada salah seorang sahabat memberitakan kepada wanita ini dengan penuh kehati-hatian, pelan-pelan mengabarkan, bapakmu gugur di medan jihad, suamimu pun gugur di medan jihad. Lihat, wanita ini mendengarkan itu, kiranya apa? Mungkin dalam hatinya apa, dia bersedih atau menangis sejadi-jadinya? Tidak. Justru dia bertanya, bagaimana keadaan Rasulullah? Dikabarkan bapaknya meninggal, suaminya meninggal. Pertanyaannya, dia tanya balik, bagaimana keadaan Rasulullah? Sahabat ini mengatakan, kalau Rasulullah alhamdulillah, beliau selamat, beliau masih ada, beliau sehat. Wanita ini kembali menyusul pertanyaan, tolong lihatkan aku, mana Nabi itu? Betul-betul sehat nggak Nabi itu? Padahal suami dan bapaknya tadi meninggal. Diperlihatkan, itu Rasulullah, dia masih sehat-sehat. Alhamdulillah. Kata wanita ini, sungguh semua musibah asalkan engkau selamat maka terasa ringan. Allahu Akbar. Inilah kecintaannya para sahabat kepada Nabi. Semua musibah akan terasa ringan asalkan engkau masih hidup, asalkan engkau yang selamat ya Rasulullah. Allahu Akbar. Makanya tidak ada yang bisa mengalahkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Iya, maka luar biasa kecintaan Nabi itu, kecintaan para sahabat kepada Nabi. Makanya mereka di perang Uhud, memang di perang yang luar biasa, banyak para sahabat yang terbunuh ketika itu. Dan Nabi sempat terperosok ke dalam jebakan orang-orang musyrikin. Mereka gali Pak di tanah itu, ya, galian supaya kalau orang masuk ke situ tidak selamat sudah. Nabi terperosok ke dalam itu Pak, ke dalam lubang galian orang-orang musyrikin itu. Subhanallah, melihat Nabi sedang bahaya ini, para sahabat, apa yang dilakukan sahabat? Mereka langsung maju ke depan, menjadikan tubuh mereka sebagai benteng bagi Nabi. Tidak peduli lagi mereka dengan tubuh mereka ini. Ya, mereka lindungi Nabi SAW, selamatkan Nabi mereka. Sampai Abu Dujana radhiyallahu anhu, beliau jadikan punggung beliau ini sebagai benteng untuk Nabi. Dalam posisi tombak puluhan panah menancap di punggungnya Abu Dujana, tapi beliau tidak bergeming. Beliau terus menjaga Nabi SAW, menjadikan punggungnya sebagai apa? Benteng. Dalam keadaan terus ditombak, terus dipanah. Mereka tidak peduli lagi dengan tubuh mereka. Yang ada dalam pikiran sahabat ketika itu, bagaimana bisa menyelamatkan Rasulullah. Nah, kita ini kalau mau dibandingkan dengan cintanya sahabat, tidak ada sebahagiannya dari kecintaan kita kepada Nabi. Mereka yang paling besar. Makanya kalau kita ingin cinta kepada Nabi, ikuti para sahabat, karena sahabat yang paling besar kecintaannya kepada Nabi.
Apa yang dikerjakan sahabat, ikuti yang dikerjakan sahabat. Apa yang ditinggalkan, tidak pernah dikerjakan sahabat, jangan dikerjakan. Kenapa? Loh, kita ini kan kalau mau dari sisi kecintaan, sahabat lebih besar. Jangan sampai kita ini mengaku lebih hebat cintanya kepada Nabi daripada sahabat. Nah, kalau kita benar cintanya kepada Nabi, ikut sahabat. Yang dikerjakan sahabat, kerjakan. Yang ditinggalkan sahabat, jangan dikerjakan. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka jamaah sekalian pelajari bagaimana tuntunan Nabi SAW, bagaimana anjuran-anjurannya Nabi Muhammad SAW. Nabi melarang kita bersikap berlebih-lebihan. La tataruni, jangan kalian itara, berlebih-lebihan di dalam memujiku, kama ataratin Nasara Isa bin Maryam, sebagaimana orang-orang Nasara berlebih-lebihan dalam memuji Isa putra Maryam. Innama ana abdun, aku ini hanyalah seorang hamba, faqulu abdullahi wa rasul, katakanlah hamba Allah dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan Nabi SAW sangat melarang dan memperingatkan umatnya dari yang namanya perkara baru di dalam urusan agama. Nabi larang dari melakukan muhdatsat, perkara-perkara yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Dan ini diingatkan juga oleh sahabat. Kata Nabi apa? Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah sunnahnya Nabi. Jangan kalian berbuat bid'ah. Nah, ini perkara baru, tuntunan baru yang tidak ada dan tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Kenapa? Faqad kufitum. Kalian sudah tercukupi. Jangan berbuat bid'ah di dalam agama. Ini kalimat bid'ah ini kadang sensitif kita itu. Kalau sudah dengar kata-kata bid'ah itu, orang-orang terkadang antipati dengannya. Itu kalimatnya Nabi, Pak. Nabi yang bilang bid'ah itu. Salahkah kita kalau kita ngomong bid'ah? Memang harus ditempatkan, harus didudukkan. Bukan artinya bid'ah itu semua yang tidak ada di zaman Nabi. HP ini bukan tidak ada di zaman Nabi ini. Bid'ah juga berarti, iya bid'ah juga ini. Tetapi bid'ah yang tidak tercela. Yang tercela itu dalam urusan agama. Ada juga orang itu gagal paham. Katanya apa? Kalau kamu berbuat bid'ah itu tidak ada di zaman Nabi, dilarang, tidak usah kau pakai mobil, tidak usah kau pakai pesawat. Nanti pergi haji naik onta aja katanya. Gagal paham tentang apa itu bid'ah. Makanya ini kejahilan. Orang kalau mau menjas sesuatu itu harus belajar dulu, tahu ilmunya dulu. Jangan mencela sesuatu yang tidak layak dicela, nanti malu-maluin, malu sendiri jadinya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Orang tidak paham terkadang. Iya. Kalau dalam urusan dunia, mobil itu ya memang perkara baru, tidak ada di zaman Nabi, tapi tidak tercela dalam urusan dunia. Yang tercela kalau dalam urusan agama. Dicatat baik-baik itu dalam urusan agama dan penuh dawabit, kaedah-kaedah yang disebutkan oleh para ulama. Tidak sembarangan. Tidak sembarangan juga. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu sudah menunjukkan pukul 6. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan, apa yang kita paparkan, apa yang kita dengarkan di subuh hari ini bisa menambah ilmu bagi kita semuanya. Ada tanya jawab, Ustaz? Ya, demikian mungkin yang bisa kami paparkan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.